Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan saat ini saya angkat tema yaitu selalu berbuat baik. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang kasih adalah hal yang mudah dalam kehidupan umat Kristen. Karena memang kekristenan itu identik dengan kasih, di mana Allah kita kasih adanya, saudara-saudara. Tetapi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita merupakan hal yang tidak mudah dan gampang. Sebab mengasihi harus diwujudkan dengan perbuatan, bukan perkataan semata. Perwujudan nyata dari orang yang memiliki kasih adalah melalui perbuatan baik yang dilakukan oleh setiap orang percaya. Demikianlah saudara-saudara, di dalam Matius 7 ayat ke-17 firman Tuhan berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dari kebenaran firman ini, kita harus berbuat baik selaku orang percaya, karena memang kita telah diselamatkan oleh Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Maka kita wajib berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan. Ini harus kita pahami, saudara-saudara. Tetapi buah dari keselamatan itu sendiri. Perbuatan baik, saudara-saudara, yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif dan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Banyak orang di dunia ini, saudara-saudara, tidak lagi paham dengan kekristenan, bukan dikarenakan ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup orang Kristen itu sendiri yang seringkali menjadi batu sandungan di dalam perjalanan kehidupan. Ada egois dan tidak punya kepedulian terhadap sesama. Ketika ada orang yang bersalah, banyak orang bersikap untuk menjatuhkannya, atau bisa dikatakan dengan istilah tertawa di atas kesalahan orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa disadari kita sudah jatuh ke dalam dosa. Inilah yang dikatakan agar kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus waspada. Kita harus berhati-hati. Saudara yang terkasih, mungkin kita sering mendengar kata Tuhan ada di mana-mana. Tetapi ingatlah, iblis juga ada di mana-mana. Orang-orang yang memiliki kehidupan rohani dengan relasi kepada Kristus harus mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan kasih, untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus dan merasakan kasih Kristus kepada Kristus Yesus, memimpin mereka untuk hidup di jalan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sebagai anggota tubuh Kristus harus rela untuk menolong orang lain dengan merasakan dan membantu untuk mengurangi beban sesama kita yang seiman dan juga kepada yang tidak seiman. Karena kita diajarkan untuk mengasihi sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah.
Karena memang juga Tuhan berkata, saudara-saudara, rumus kehidupan ini adalah apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Sapaan Tuhan saat ini mengajak kita untuk peduli dan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Artinya apa? Artinya setiap orang Kristen jangan bosan-bosannya untuk melakukan pekerjaan baik kepada sesama yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Kita diperlayakan Allah untuk menyalurkan kasih Tuhan karena kita sudah merasakan kasih-Nya terlebih dahulu dalam hidup kita. Hendaknya teladan Tuhan kita Yesus Kristus kita lakukan, dan hendaknya hidup kita menjadi seberkas cahaya yang tidak pernah padam dalam dunia yang gelap ini. Jangan jemu-jemu untuk menyalurkan cinta kasih Allah kepada sesama kita selama masih ada waktu dan kesempatan. Ingat saudara-saudara, waktu dan kesempatan tidak selalu ada. Bolehnya selagi ada kesempatan dan waktu Tuhan berikan kepada kita, mari selalu berbuat baik. Ingat saudara-saudara, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan untuk selalu berbuat baik di dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu melekat di dalam setiap hidup pendengar dimanapun mereka berada, sehingga oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, mereka hidup selalu di dalam kebenaran dan kebaikan. Dan olehnya Tuhan, mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah. Mereka beroleh kesembuhan, kesehatan ketika mereka sakit. Mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka bertemu dengan persoalan kehidupan. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa yang mampu mengatasi segala perkara. Pada kesempatan ini juga hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu dan juga kepada istriku Tuhan yang juga hamba. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Ketika dari tengah-tengah jemaat-Mu ada yang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, mari Engkau berikan pekerjaan. Itu juga hamba berdoa untuk saudaraku yang perempuan dan laki-laki dimanapun mereka berada. Tuhan, mari balut bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga ketika mereka sakit Tuhan, mereka beroleh kesembuhan sebagaimana itu Mama Roma, Mama Kardo, Mama Ella, dan adikku Hermanta. Biarlah melalui kuasa mereka beroleh kesembuhan. Bapa di surga yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, pada kesempatan ini juga hamba-Mu berdoa untuk istriku, anak-anakku yang ada di Batam, dan seluruh keluarga-Ku Tuhan dimanapun mereka berada. Balut bungkus mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka Tuhan selalu terjaga, sehingga mereka selalu Tuhan beroleh hikmat dan bijaksana untuk menjalani setiap kehidupan mereka, sehingga keluarga-Ku Tuhan mampu memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan. Bapa di dalam surga, inilah doa hamba di pagi hari yang hamba-Mu percayakan di dalam nama yang luar biasa, yaitu Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.